Bojonegoro ini kemiskinannya masih cukup tinggi di wilayah Jawa Timur. Memang Bojonegoro ini punya sejarah kemiskinan yang panjang ya. De Vries di dalam bukunya dan itu disampaikan di hadapan pemerintah atau kerajaan Belanda saat itu bahwa Bojonegoro itu seperti kota yang menuju kematian. Pada saat ada penemuan migas lapangan Banyurip, Bojonegoro waktu itu, wah Bojonegoro bakal jadi kayak Texas Amerika gitu kan. Kemiskinan itu nggak bisa hilang. Apa emang ini salah? Ada yang salah gitu? Memang ada yang kurang tepat dalam apa penanganannya? Atau memang masyarakatnya sendiri ya udahlah enak begini aja hidupnya nggak perlu susah kan atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Radar Bojonegoro di Radar Bojonegoro Podcast di edisi yang kesekian kalinya. Tema kali ini sedikit seperti biasanya ya. Seperti biasanya kita akan membahas tentang topik-topik yang aktual dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Tentunya yang dengan narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya ya. Tema hari ini kita akan membahas tentang kemiskinan yang masih terjadi di Kabupaten Bojonegoro ya. Di mana di Kabupaten Bojonegoro ini APBD-nya tinggi sekali ya, tapi di satu sisi masih ada banyak angka-angka kemiskinan, artinya masih banyak masyarakat yang miskin. Telah hadir bersama saya ya, salah satu narasumber yaitu dari Bojonegoro Institute yaitu Mas Awi Saiful Huda. Selamat siang Mas Awi. Selamat siang Mas Kozim. Oke Mas Awi, apa kabar Mas Awi? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Awi ini direktur atau ketuanya Bojonegoro Institute gitu ya? Ya kebetulan sebagai direktur Bojonegoro. Direktur itu. Sejak kapan Mas Awi? Sejak tahun 2015. Oh gitu. 2015. Bojonegoro Institute sendiri korsennya di bidang apa Mas Awi? Bojonegoro Institute itu organisasi masyarakat sipil yang kita bergerak di bidang isu tata kelola migas, ada kemiskinan, gender, reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Nah, aktivitas utama kami itu adalah melakukan riset, advokasi sampai pada asistensi kebijakan publik ya. Gitu sih. Oke Mas Awi, langsung saja kita ke topik bahasan kita hari ini. Iya, Mas Awi, ini Bojonegoro ini kan seperti yang kita beritakan di koran Radar Bojonegoro ya bahwa Bojonegoro ini kemiskinannya masih cukup tinggi di wilayah Jawa Timur gitu Mas. Padahal si APBD kita itu tingginya nomor 2 setelah Surabaya, malah mencapai 7 triliun. Mungkin Mas Awi dari gambaran seperti ini apa Mas Awi mungkin komentar Mas Awi seperti apa? Iya, memang Bojonegoro ini punya sejarah kemiskinan yang panjang ya. Kalau kita baca buku-buku era sebelum merdeka aja itu udah banyak menyebut tentang kemiskinan di Bojonegoro gitu. Oh gitu. Misalnya ada bukunya catatan Penders itu yang berbicara tentang kemiskinan. Dia melakukan riset ya. Kemiskinan di Bojonegoro dari tahun 19 berapa gitu ya sampai abad 1942 ya sebelum merdeka. Nah, ada lagi buku yang bicara juga soal kemiskinan di Bojonegoro. Ada bukunya Egbert De Vries ya, itu salah satu profesor ilmu pertanian. Itu juga bicara tentang kemiskinan di Bojonegoro. Apa itu? Bicaranya seperti apa itu di buku itu? Itu menarik buku itu karena Bojonegoro itu termasuk salah satu kabupaten termiskin di Karisidenan Rembang. Bahkan ada yang mengatakan itu mungkin sejawa gitu. Jadi kenapa Bojonegoro itu miskin? Karena dari sisi geografisnya, dari sisi kebencanaannya itu kayak rentan. Dalam 1 tahun itu udah berkali-kali banjir bandang, banjir luapan sungai dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan infrastruktur rusak, ya kan? Dampak kesehatan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan di bukunya Penders dan Egbert De Vries itu banyak orang-orang mati kelaparan. Ada yang kena penyakit, kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Itu buku riset tahun 40-an itu? Sebelum sampai 40-an itu? Nah, dan ketika itu terjadi seperti itu Mas? Benar, jadi makanya kemudian
salah satu yang menarik dari bukunya Egbert de Vries itu yang kalau nggak salah judulnya itu adalah pertanian dan kemiskinan. Nah itu de Vries di dalam bukunya dan itu disampaikan di hadapan pemerintah atau kerajaan Belanda saat itu bahwa Bojonegoro itu seperti kota yang menuju kematian. Ya, karena tingkat kesuburan tanahnya yang rusak karena akibat banjir. Banjir itu kan kalau ada aliran air gitu, itu bisa mendistorsi atau kayak kan tanah pertanian itu kan unsur hara atau yang mengandung unsur hara itu kan lapisannya kecil ya, mungkin 30 cm atau 25 cm gitu kan. Nah itu kalau sering kena banjir itu kan gitu ya unsur haranya jadi krisis gitu loh. Nah itu yang kemudian menyebabkan misalkan tanaman tidak subur dan lain sebagainya. Sampai akhirnya de Vries di bukunya itu Bojonegoro ini seperti kabupaten sekarat gitu ya. Tanahnya gersang, tanahnya tidak subur dan lain sebagainya. Nah, dari paparannya de Vries ini, tapi anehnya Bojonegoro ini selain kemiskinannya tinggi, tapi punya potensi yang itu punya nilai komoditas ekspor yang luar biasa, yakni jati. Oh, jati nah, itu. Dari aku. Jadi ya meskipun ini kabupaten miskin gitu ya, tapi kerajaan Belanda atau parlemen di sana, wah ini perlu diselamatkan gitu, karena dia punya potensi yang luar biasa yang bisa menyumbang devisa negara pemerintahan Belanda saat itu gitu. Apa jati gitu. Akhirnya dibangunlah infrastruktur termasuk Solo Valley gitu yang dibangun sekitar 1930-an lah. Itu proyek terbesar pasca perang Diponegoro ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah Belanda itu punya concern, punya keseriusan, punya perhatian terhadap pengentasan kemiskinan. Iya, gitu. Bahkan mendirikan beberapa sekolah-sekolah yang itu untuk memberikan kayak pengetahuan, keterampilan soal bertani dan lain sebagainya. Mas Awi, berarti intinya kemiskinan itu sejak dulu sampai sekarang memang masih ada. Iya, yang saya katakan itu adalah kita punya sejarah panjang. Gitu. Nah, pada saat ada penemuan migas lapangan Banyu Urip, itu seperti memberikan harapan yang besar bagi kita semua ya, bagi orang masyarakat Bojonegoro waktu itu. Wah, Bojonegoro bakal jadi kayak Texas Amerika gitu kan, karena pada saat tahun 2001-an ya, itu ada penemuan kandungan minyak di bumi Bojonegoro itu sekitar 450 juta barel di lapangan Banyu Urip itu menjadi temuan yang terbesar di Indonesia saat itu. Nah, kemudian dilakukan upaya-upaya lagi, ternyata lebih. Sekarang itu kalau nggak salah analisis sementara atau analisis yang baru itu di Bojonegoro itu hampir 1 miliar kandungan minyak. Kandungan minyak. Iya, dalam belum gas ya dan lain sebagainya. Artinya bahwa Bojonegoro itu punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, gitu kan. Pertanian mungkin nggak sebegitu itu, bisa diandalkan mungkin ya. Karena kita tahu bahwa minyak ini kan komoditas yang jadi rebutan negara-negara gitu kan. Banyak negara perang itu karena minyak. Nah, ini menjadi tantangan karena ada banyak riset yang mengatakan bahwa karena sifat minyak itu kan unrenewable, dia tidak bisa diperbarui gitu. Tidak terbarukan gitu. Beda dengan pertanian atau dengan sumber daya atau sektor-sektor ekonomi yang lain gitu. Maka waktu itu banyak kayak akademisi ya, termasuk organisasi masyarakat sipil, minyak yang ada di Bojonegoro itu harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Untuk merubah kondisi gitu ya. Karena ya kita sudah punya sejarah panjang soal kemiskinan gitu. Kita sudah punya sejarah panjang soal bagaimana orang mati kelaparan itu banyak saat itu. Gitu. Mas Awi, ini kan minyak sudah ditemukan sejak 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu dan sudah dieksplorasi. Bahkan sekarang sudah berproduksi terus. Iya, benar. Nah, efek dari itu negara juga mendapatkan penghasilan dari minyak. Kabupaten Bojonegoro ini juga mendapatkan limpahan
dana dari minyak, bagi hasil minyak itu sendiri. Iya, Nah, benar. Ini Mas Awi, kemiskinan itu tetap masih ada, meskipun Bojonegoro sendiri juga sudah membangun berbagai macam infrastruktur gitu. Artinya jalan juga sudah diperbarui, harapannya mungkin dengan jalan yang bagus, jembatan yang bagus, ekonomi itu menjadi meningkat. Tapi ternyata memang kemiskinan itu nggak bisa hilang. Apa emang ini salah? Ada yang salah gitu? Memang ada yang kurang tepat dalam apa penanganannya? Atau memang masyarakatnya sendiri ya udahlah enak begini aja hidupnya nggak perlu susah kan atau gimana? Gitu? Iya, atau kemiskinan itu dipelihara gitu. Ya, kalau saya baca data yang terbaru itu kan yang dirilis sama BPS ya. November kemarin itu angka kemiskinan Bojonegoro itu turun sekitar 1,06% poin lah. 1,06%. Dari apa ya datanya itu dari ada datanya itu berapa itu? Jadi ada penurunan memang. Tapi memang itu hampir semua kabupaten di Indonesia yang menurun. Karena pasca Covid, aktivitas atau perekonomian warga udah mulai pulih gitu kan. Tapi sekarang yang menjadi kajian itu adalah seberapa penurunannya, seberapa kualitas penurunannya. Semua kabupaten di Jawa Timur itu pasti menurun. Termasuk Bojonegoro menurun sekitar 1,06% itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kabupaten di Jawa Timur atau di kabupaten sekitar ya, itu Bojonegoro masih kecil. Jadi, melihat dananya kita juga besar. Dengan APBD yang sekitar 7 triliun ya? Kalau di KUA PPAS itu sekitar 7,3 triliun ya. Kalau di PAPBD kemarin ditetapkan sekitar 6,5 triliun. Nah, itu hanya mampu menurunkan kemiskinan sekitar 1,06%. Bandingkan dengan misalnya kabupaten sebelah di Kabupaten Madiun dengan APBD sekitar 1,9 triliun itu dia bisa menurunkan kemiskinan lebih baik dari Bojonegoro, yakni sekitar 1,12% poin. Nah, ini menunjukkan bahwa APBD yang besar itu belum tentu bisa efektif untuk menurunkan kemiskinan. Itu tergantung bagaimana quality spendingnya, bagaimana kualitas mengelola belanja daerahnya gitu. Nah, kita juga misalnya kita bisa lihat ya, sebenarnya apa sih faktor kemiskinan di Bojonegoro? Itu adalah daya beli. Daya beli masyarakat Bojonegoro itu cukup rendah. Jadi itu bisa dilihat di data BPS juga, rata-rata pengeluaran per kapita. Jadi daya beli itu adalah kemampuan warga untuk belanja atau membeli kebutuhan yang diinginkan gitu. Seberapa kemampuannya gitu. Nah, daya beli masyarakat Bojonegoro itu cukup rendah. Bahkan kalau kita lihat data tahun 2021 sampai 2022 ini itu hanya ada peningkatan daya beli itu sekitar 0,99%. Oh, sedikit sekali. Iya, sedikit sekali, dan itu paling rendah ya, paling rendah nomor 4 se-Jawa Timur gitu. Artinya bahwa dengan APBD yang besar itu belum efektif untuk bagaimana itu berdampak terhadap peningkatan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Mas Awi, idealnya seperti apa Mas? APBD yang besar nih kan infrastruktur sudah dibangun, tapi sepertinya tahun depan ini juga masih APBD masih tinggi, artinya kan belum habis kan, uang itu belum habis. Sementara infrastruktur juga sudah bagus semua, jalan di setiap kecamatan sudah terhubung bagus, jembatan juga sudah banyak dibangun, tapi kemiskinan masih ada. Idealnya nanti untuk apa ini APBD ini? Kalau bangun lagi, ya begini-begini aja kan gitu. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya pembangunan daerah itu kan fokus utama adalah mengurangi kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi dengan modal APBD yang besar itu harus menjadi pemantik bagaimana penurunan kemiskinan itu lebih cepat gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana memainstreaming, bagaimana mengarus utamakan belanja APBD itu memang prioritas. Prioritas menangani kemiskinan. Menangani kemiskinan gitu. Caranya bagaimana? Ya, pertama untuk mengentaskan kemiskinan atau mempercepat penurunan kemiskinan itu dengan cara meningkatkan daya beli.
Ya. Daya beli masyarakat itu harus ditingkatkan dengan cara apa? Salah satunya adalah belanja pemerintah daerah itu harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Misalnya kan kalau kita klasifikasi belanja pemerintah itu kan ada belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa gitu kan. Nah, gimana belanja pemerintah itu bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat lokal? Di pemerintah itu kan ada pengadaan barang dan jasa. Gitu. Nah, bagaimana dalam pengadaan barang dan jasa itu keterlibatan gitu. Iya, keterlibatan para pelaku usaha misalnya kayak UMKM ya kan, potensi-potensi lokal itu bisa terlibat di dalam itu, maka APBD akan berdampak gitu. Bagaimana program-program yang dibiayai APBD itu memiliki karakteristik padat karya, bisa menyerap masyarakat ya. Karena kalau kita lihat data kemiskinan di Bojonegoro itu kan mayoritas hampir 40% ya itu orang yang bekerja di sektor pertanian. Jadi kalau kita bedah gitu, siapa sih orang miskin di Bojonegoro? Itu mayoritas petani gitu. Iya, petani. Petani dan buruh tani. Yang kedua, tidak punya pekerjaan. Sekitar 39% atau 38,6%. Itu tidak punya pekerjaan alias nganggur gitu. Yang berikutnya yang 20% itu bekerja di non pertanian. Ada banyak lah ya di sana, ada perdagangan dan lain sebagainya. Tapi dari data kemiskinan itu kan menunjukkan bahwa yang harus diprioritaskan itu adalah nasib petani. Ya. Kita tahu bahwa pertanian ini kan kompleks ya. Mulai dari kalau kita lihat data sensus antar waktu pertanian atau SUTAS tahun 2018 itu ada sekitar 60% rumah tangga di Bojonegoro itu punya pekerjaan di sektor pertanian. Nah, dari 60% itu 69%-nya itu termasuk kategori petani gurem. Petani yang tidak memiliki lahan gitu. Lahannya kurang dari 0,5 hektar. Ya kan? Kecil banget. Nah, artinya ada persoalan lahan di sana. Yang kedua, yang selalu dikeluhkan setiap musim ya, selalu setiap tahun itu langganan itu soal distribusi pupuk. Kita tahu bahwa subsidi pupuk semakin dikurangi ya. Nah, yang terakhir itu persoalan krisis iklim. Ini juga berpengaruh terhadap pertanian, misalnya kemarau panjang gitu. Suhu di Bojonegoro itu ekstrim. Panas gitu. Panas gitu kan. Terus kalau dingin ya dingin gitu kan. Terus krisis iklim juga berpengaruh terhadap ini kayak peralihan musim yang tidak menentu. Misalnya kemarin itu atau tahun kemarin tuh ketika petani biasanya dia tanam tembakau hujan gitu kan, berapa 100 berapa itu yang lahan tembakonya yang, nah itu jadi, nah ini harus menjadi catatan di dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan itu. Jadi oh ya ternyata mayoritas adalah petani gurem, petani kecil yang tidak punya lahan atau lahannya kecil. Nah ini gimana intervensinya gitu. Oke. Ke Mas Awi, ada nggak Mas Awi itu mungkin daerah atau negara itu yang sumber utamanya itu migas dan mereka kaya? Ada nggak seperti itu? Ada. Arab Saudi pasti. Ya. Qatar ya kan. Ya terus Kanada apa itu yang Norway ya itu kan. Jadi tapi memang ada banyak studi yang mengatakan bahwa daerah-daerah kaya sumber daya terutama migas itu dalam pertumbuhan ekonomi itu kalah dengan daerah-daerah yang tidak memiliki atau sumber daya alamnya terutama nggak punya migas. Itu kadang lebih pertumbuhan ekonominya lebih 3 kali lipat lebih bagus gitu. Apa itu penyebabnya mungkin? Apa memang terlena ya masyarakatnya? Karena migas ini kan
sektor high risk ya kan, high modal dan tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal. Jadi duitnya banyak ya kan, tapi penyerapan tenaga kerjanya minim gitu. Karena alat semua ya? Iya, kan harus skillnya pokoknya gitu. Yang mungkin orang atau warga lokal itu nggak bisa terlibat gitu. Ya. Nah itu salah satunya. Ya. Gini, cuman ya perlu bukan berarti kita pesimis ya. Banyak negara-negara yang bisa mengelola migas dengan baik gitu. Misalnya kayak Norway gitu kan. Bagaimana dari migas itu kemudian untuk sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan masa gini, Bojonegoro ini mumpung duitnya banyak, tapi artinya secepatnya kemiskinan ditangani, secepatnya semua diperbaiki, bisa nggak seperti itu Mas? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, memang seharusnya prioritas utama harus kemiskinan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Yang pertama itu adalah meningkatkan ada 3 intervensi. Yang pertama adalah intervensi spesifik. Gimana program-program yang itu langsung ke orang miskin itu disebut dengan intervensi spesifik. Jadi ada program untuk orang miskin, baik itu programnya perlindungan sosial, pemberdayaan atau apalah ya. Nah, itu langsung menyasar kepada orang miskin gitu ya. Supaya apa? Daya beli mereka meningkat, pendapatannya meningkat, terus beban hidupnya berkurang dan lain sebagainya. Yang kedua, intervensi yang sifatnya sensitif, mendukung. Misalnya jalan dan lain sebagainya. Itu kategori sensitif ya, itu termasuk mendukung lah. Nah, yang intervensi yang tidak kalah penting itu adalah dukungan basis data yang baik dan berkualitas. Jadi bagaimana program-program kemiskinan itu bisa tepat sasaran kalau itu didukung dengan data yang valid dan terupdate gitu ya. Jangan pakai data-data yang lama gitu. Itu penting. Jadi kalau merumuskan kebijakan itu kalau pakai data itu kan nggak gerayang-gerayang ya. Tapi benar-benar ternyata kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah A, B, C gitu kan. Tinggal bagaimana sinergi multi pihak untuk mengintervensi orang-orang miskin ini agar bisa keluar dari garis kemiskinan. Terkait data Mas, memang selama ini kalau kita dari jurnalis itu kan sering bertanya data. Memang memang waktu itu memang statistik sendiri mengakui bahwa ada beberapa bantuan sosial yang diberikan itu memang salah sasaran. Nah, misalnya orang yang kaya dapat. Apa emang data itu memang sering tidak diupdate gitu? Apa emang sering seperti itu Mas? Jadi ya itu dari dulu kalau kita diskusi soal kemiskinan itu pasti permasalahannya pasti data. Orang yang sudah kaya ternyata masih dapat gitu. Jadi dulu kita bikin istilahnya data kemiskinan versus kemiskinan data. Oh gitu. Jadi kita datanya miskin. Kita data kemiskinan begini, tapi kita sebenarnya miskin data yang benar itu yang mana gitu kan. Data yang valid, yang relevan, yang bisa objektif melihat persoalan di lapangan gitu. Memang kalau kita lihat data kemiskinan itu kan ada 2. Data kemiskinan makro yang miliknya BPS itu yang dari Susenas ya, survei sosial ekonomi nasional itu, yang itu sifatnya survei ya. Fungsinya untuk monitoring, untuk evaluasi capaian performa setiap daerah dalam mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi memang itu untuk monitoring. Jadi monitoring bagaimana kabupaten atau kota itu menurunkan kemiskinan. Ya. Kan kalau kita lihat di RPJMD itu kan ya dipasang kan target-target misalnya tahun 2022 turun berapa gitu kan. Itu pasti ya karena data kemiskinan atau kemiskinan tadi itu menjadi acuan salah satu indikator kinerja. Kinerja pemerintah daerah. Ya, itu jadi ada 5 kalau nggak salah ya indikator kinerja pemerintah itu dinilai dari
angka kemiskinan, kan? Ada IPM, ya kan? Terus ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemiskinan itu menjadi salah satu parameter indikator kinerja pemerintah daerah. Gitu. Oke, Mas Awe. Bojonegoro ini APBD-nya tinggi, hanya memang saat ini kalau kita lihat memang iklim investasi kita juga tidak begitu tinggi gitu, Mas Awe. Ya. Nah, apa itu juga termasuk salah satu faktor kemiskinan itu ada juga di situ, investasi gitu? Ya, sebenarnya kalau bicara kemiskinan itu sangat kompleks. Salah satunya soal kondisi perekonomian di daerah gitu. Kalau daya beli masyarakat rendah, ya kan? Kan kalau misalnya kita perusahaan atau apa gitu mau bikin usaha itu kan pasti akan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar itu. Oh iya. Iya kan? Mau bikin mall di sini siapa yang mau ke sini gitu ya? Pasti akan ada pertimbangan itu. Maka penting misalnya bagaimana dengan APBD yang besar itu bisa turun ya. Turun kepada kelompok-kelompok yang atau kelompok masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Kalau daya beli masyarakat tinggi, itu pasti akan tumbuh gitu. Berarti idealnya APBD yang besar ini untuk mungkin tahun depan 2023 idealnya memang harus lebih banyak untuk digunakan untuk meningkatkan kemiskinan, menurunkan gitu, menurunkan kemiskinan. Fokus pada bagaimana menurunkan kemiskinan. Berarti salah satunya tadi yang saya sebutkan, strateginya ada intervensi spesifik. Jadi ada program-program yang langsung menyasar kepada orang-orang miskin. Terutama tadi kan kita bahas di awal bahwa mayoritas itu petani yang banyak tadi hampir 40% gitu kan. Nah, gimana kemudian pemerintah bikin kebijakan atau program yang itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan cara apa? Ya, sumber masalahnya apa? Ya kan? Sumber masalahnya apa? Jadi bisa dicari. Termasuk misalnya dengan hilirisasi sektor pertanian. Jadi kalau saya lihat itu kan saya tulis di sini itu Bojonegoro tahun 2000 berapa ya? 2020 apa 2020 itu kan produksi padi di sini itu mencapai 700-an ton gitu. Itu data BPS? Iya, itu kalau dikonversi beras itu kan setara dengan 424.000 ton, ya kan. Jadi tahun 2020 itu masyarakat Bojonegoro mampu menghasilkan beras sekitar 400-an ribu ton. Padahal kalau kita hitung rata-rata, ya, misalnya orang makan berapa sih beras itu kan hanya 3 gram ya. Nggak sampai sekilo lah seharian gitu. Iya, berapa? 300 gram. Itu kalau dikonversi dengan jumlah penduduk Bojonegoro ya. Dalam sehari hanya makan beras sekitar 300 gram. Itu maka kebutuhan makan beras di Bojonegoro itu hanya sekitar 142.000 ton beras. Artinya surplus banyak. Surplus gitu kan. Nah, bagaimana ada program atau kebijakan hilirisasi, pengolahan supaya bisa menghasilkan nilai tambah. Gitu kan. Tentu ini berkaitan dengan tata ruang, rencana tata ruang wilayah. Karena kan petani kita itu kecil-kecil lahannya ya. Nah, supaya bisa mereka punya kelompok yang survive ya, yang bisa bikin misalnya pengolahan, packaging, di packing, terus diberi label sampai itu kan nggak bisa hanya satu orang melakukan itu. Nah, sebenarnya organisasi-organisasi petani itu penting, ya, dengan misalnya membangun satu pertanian komunal. Ya kan? Nah, supaya kalau misalnya saya hanya mampu dalam satu musim panen gitu hanya 1 ton, kan nggak bisa misalnya bikin industri packing gitu ya, kemasan dan lain sebagainya terus dijual. Nah, makanya kelompok tani, gabungan kelompok tani itu seharusnya diarahkan ke sana. Nah, yang penting lagi kita melihat bahwa krisis iklim ini makin
dampaknya itu terasa di sektor pertanian, ya kan? Karena kalau cuaca nggak menentu kalau ya. PNS kan udah misalnya panas ada AC gitu Ah. kan. Nah, sedangkan sektor pertanian ini sektor ekonomi yang bekerja dengan alam. Kalau cuaca ekstrim, ya pasti akan berdampak terhadap produktivitas tanaman. Nah, pemerintah harus bagaimana membangun rencana, bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi petani terhadap perubahan Iklim. Ya. Misalnya ketika sekarang itu banyak hama gitu kan, didorong supaya ada misalnya greenhouse atau apa gitu ya ke depan gitu ya. Ya karena potensi Bojonegoro itu ekonomi basis ya, ekonomi mayoritas orang Bojonegoro itu ya petani. Basisnya petani. Iya. Nah kalau kita lihat sedangkan belanja untuk pembangunan sektor pertanian itu kemarin saya coba analisis gitu ya, dalam 4 tahun terakhir ini rata-rata itu di bawah 2%. Masih minim. Masih minim gitu ya, dengan kompleksitas masalah para petani. Oke, siap. Oke Mas Awe, karena berhubung waktunya kita juga sudah mepet sekali Mas Awe. Terima kasih banyak Mas Awe atas diskusinya hari ini. Kita lanjut di edisi berikutnya Mas. Oke sahabat Radar Bojonegoro, demikian kita bincang-bincang kita dengan Mas Awe Syaiful-Huda, Direktur Bojonegoro Institute. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.